Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini berjudul tentang instalasi CMS Popoji di Linux Ubuntu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana instalasi CMS Popoji di Linux Ubuntu ya. Nah, untuk dapat melakukan instalasi CMS Popoji ya, hal-hal yang perlu Anda persiapkan dan Anda perhatikan diantaranya yang pertama, Anda harus mendownload dulu installer atau file CMS Popoji dari situs resminya. Oke, pertama, bila sudah Anda download, langkah pertama untuk membuat website dengan CMS Popoji adalah pertama download, kemudian bila sudah di-download klik kanan, pilih ekstraktir ya. Supaya lebih gampang ini, klik kanan pada file, kemudian pilih rename, pilih misal di sini Popoji ya. Nah, pindahkan folder ini ke folder web server ya, dari SAM, karena di sini web server yang saya gunakan adalah SAM. Untuk memindahkan folder ini ke folder HTDOCS dari SAM di Linux Ubuntu ya. Caranya cukup mudah. Pada bagian sini kita klik kanan, kemudian pilih open in terminal. Nah, kemudian masukkan perintah berikut ya, sudo sudo mp popoji, nama folder ya, ini popoji /opt/lam/htdocs. Oke, klik enter, masukkan passwordnya. Oke, sekarang folder CMS Popoji sudah dipindahkan ya. Di sini sudah gak ada karena sudah dipindahkan ke folder opt lam htdocs. Nah, di sini Popoji ya terlihat. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat database untuk menyimpan data-data dari CMS Popoji. Langkahnya adalah kita buka phpMyAdmin, kemudian buat database baru. Nah, saya pastikan bahwa di komputer Anda sudah terinstall web server. Di sini saya menggunakan SAM. Nah, untuk memanggil SAM dan mengaktifkan Apache dan MySQL, klik kanan pada desktop, kemudian pilih open terminal. Kemudian masukkan perintah berikut untuk memanggil SAM, sudo /opt/lam/manager linux.run. Oke, dan password Ubuntu Anda ya. Nah, di sini SAM langsung dipanggil. Versi SAM yang saya gunakan adalah 5.5.30/6 ya. Klik manage server untuk mengaktifkan Apache dan MySQL ya. Klik manage server, kemudian jalankan. Oke. Tunggu sampai install database-nya berjalan ya sama Apache. Oke, bila sudah berjalan, close saja. Yes.
Terus kemudian sekarang kita buka PHP My Admin-nya ya. Oke. Pertama kita ketikkan localhost, kemudian welcome to exam some. Kita coba lagi, agak sedikit lambat ya ini. Oke, sudah ada di sini. Klik PHP My Admin, kemudian login. Karena di sini kalau secara default untuk SAM ini sebenarnya nggak di password, cuma saya sudah mengeset password. Jadi pas saya klik PHP My Admin, kita dimintai untuk memasukkan username dan passwordnya. Nah, di sini. Jadi kalau memang di SAM Anda belum di password, PHP My Admin yang ada di SAM Anda belum di password, nanti nggak akan dimintai password ya, seperti saya. Oke, masukkan passwordnya. Jadi sebenarnya ini nggak di set password kalau untuk secara defaultnya. Oke, kita buat terlebih dahulu apa? Database-nya ya. Klik new, kemudian buat database baru, misal Popoji ya. Klik create. Oke. Oke, kita minimize dulu. Selanjutnya adalah tadi kan sudah dipindahkan folder CMS Popoji-nya ya. Kita buka tab baru, localhost, kemudian tadi nama foldernya apa? Popoji ya. Oke. Klik mulai penginstalan. Nah, di sini next saja ya. Oke. PT lama TDS Popoji ya. Oke. Untuk ini localhost, untuk port numbernya ini kosongkan saja. Database socket path kosongkan saja. Kemudian untuk database name tadi kan namanya Popoji ya, Popoji. Oke. Untuk database user description, user di sini root ya. Database password di sini saya sudah mengeset passwordnya ya. Oke, Anda masukkan passwordnya di sini ya. Kalau secara default tadi sudah saya bilang bahwa password untuk SAM PHP My Admin SAM ini kosong. Tapi karena di sini saya udah mengeset password, jadi saya masukkan passwordnya di sini. Tapi kalau Anda misalnya tidak di set, Anda kosongkan saja passwordnya. Oke, klik next. Kemudian si title misal di sini root 93 ya. Si deskripsi dari set Anda misal komputer, networking. Ini gambaran dari situs Anda ya, and web programming misal ini ya. Untuk email, masukkan email Anda. Set username misal admin ya. Oke, terserah Anda ya untuk username-nya. Saya di sini mengikuti petunjuk saja ya, petunjuk yang sudah ada biar lebih gampang. Untuk passwordnya admin 123. Klik next. Proses penginstalan sudah selesai. Di sini warning open pilot ya, permission open library pilot to open stream permission they need in opt ada php. Ini tidak apa-apa ya.
Oke, peringatan ini karena di sini apa ya, kita akan melakukan pembuatan poconfig.php secara manual ya. Klik finish. Oke, selanjutnya kita buka folder opt kembali, folder Popoji CMS, kita hapus file instalasinya ya, opt lama tdocs ya, Popoji, kita hapus folder PO install ya. Klik kanan kemudian pilih delete. Nah, selanjutnya klik kanan reload di sini. Oke. Maaf, Popoji CMS Anda belum terinstall. Nah, kalau di Linux ini seperti ini ya. Jadi kan file si CMS Popoji ini tidak bisa membuat file poconfig.php. Mungkin karena masalah permission di sana ya. Oke, kita minimize dulu di sini bahwa kita diberi pesan bahwa Popoji CMS tidak terinstall ya. Oke, buka folder Popoji CMS, kemudian kita periksa file index.php. Klik kanan, open, terserah ya, mau pakai BG edit atau pakai editor yang lainnya terserah. Di sini bahwa terlihat bahwa file index.php melakukan pemanggilan ke folder PO library, kemudian poconfig.php. Oke, kita cek dulu apakah di folder PO library ini ada file config.php. Oke, kita cek. Ternyata di sini memang tidak ada file config.php. Nah, untuk itu kita akan buat file tersebut secara manual. Close dulu ya. PO library di sini tidak ada file config.php, jadi kita akan buat sendiri file. Oke, klik kanan, kemudian pilih new document, jadi comment, kemudian beri nama file, buat file, kemudian beri nama dengan poconfig.php. Oke, klik. Nah, untuk ini kan masih kosong. poconfig.php ini masih kosong ya. Di sini file ini fungsinya adalah untuk koneksi ke database. Jadi semua file yang ada yang berhubungan dengan koneksi ke database akan ada hubungannya dengan poconfig.php nya. Jadi semua file-file yang di sini website tidak akan berjalan kalau tidak ada file poconfig.php. Jadi di sini fungsi file poconfig.php ini adalah untuk melakukan koneksi ke database, di mana database tersebut tersimpan file-file dari CMS, tempat penyimpanan dari CMS Popoji. Oke. Untuk mengisi file-file ini, untuk diisi dengan variabel-variabel untuk koneksi ke database, kita mengambilnya dari poconfig not install ya, poconfig not install.php. Jadi kita kopikan script yang terdapat di folder poconfig not install.php, kemudian kita pastekan ke poconfig.php. Buka file poconfig, kemudian open, terserah ya. Sini kemudian Ctrl A, pilih copy, kemudian close saja ya. Sekarang buka poconfig.php, kemudian pastekan scriptnya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah di sini adalah localhost, shop, port, user, password, DB. Nah, di sini oke. Untuk DB ini diisi dengan localhost, untuk usernya ini untuk user akses ke database adalah root secara default, dan untuk password biasanya secara default tadi kosong, tapi di sini saya mengeset password. Untuk DB-nya nama database dari CMS Popoji ya. Oke, kita masukkan di sini. Untuk shop port itu dikosongkan saja. Yang perlu Anda perhatikan adalah host, user, password, dan DB-nya ya.
Oke, di sini tadi passwordnya saya ini untuk password. Bila memang ada password, memang sama Anda di password ini. Kemudian untuk DB, nama isikan dengan nama database ya. Oke, save. Sekarang kita buka Mozilla ya. Kemudian akses CMS Popoji dari browser, localhost, nama foldernya di sini Popoji. Klik kanan, reload. Oke, apakah tunggu? Mohon maaf ya, di sini saya agak sedikit belepotan cara menjelaskannya, tapi saya harap Anda bisa mengerti tentang bagaimana cara proses instalasi CMS Popoji di Linux Ubuntu ya. Khususnya kali ini Linux Ubuntunya adalah Ubuntu desktop versi 15.04 ya. Popoji. Agak sedikit lambat ya ini. Jadi seperti itu ya. Jadi bila sudah selesai menginstal, Anda buka, kemudian Anda menerima pesan maaf Popoji CMS Anda belum terinstall, maka Anda harus membuka folder library ya, PO library ya, PO library. Kemudian buka file, buatlah sebuah file koneksi untuk database, yaitu poconfig.php. Jadi Anda nanti buka PO library, kemudian klik kanan, kemudian buat file baru. Script ini diisi dengan script poconfig not install.php. Jadi Anda mengkopikannya dari poconfig not install.php, buka script ini, file ini, kemudian nanti scriptnya kopikan ke poconfig.php. Nah, sekarang seperti yang Anda terlihat oleh Anda bahwa di sini CMS Popoji sudah terinstall dengan baik. Oke, kita bisa cek satu persatu. Nah, untuk masuk ke halaman administrator, Anda tinggal panggilnya di sini po.config.php ya. po-config ya, cukup di sini aja. po-admin, maaf. po-admin, localhost, nama folder di sini Popoji, po-admin. Localhost Popoji, po-admin. Enter. Nah, login panel di sini, username-nya tadi apa? Admin saya. Nah, untuk password ini bukan untuk akses database, tapi untuk akses ke halaman administrasi CMS Popoji ya. Oke, saya yakin Anda mengerti lah. Admin tadi passwordnya udah Anda set ya sendiri tadi. Login to dashboard, ini untuk password akses ke halaman registrasi CMS Popoji ya. Tadi sudah dijelaskan ya pada proses instalasinya ya. Oke, login to dashboard. Nah, di sini maka di sini ini adalah halaman administrator dari CMS Popoji. Oke, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.